Kita akan panggil bersama, saya lupa ini dulu satu-satunya di Indonesia atau di Profesor Dr. Anda Rama Ida MKOM PhD. Silakan Bapak Ibu. Ini guru besar kami dari Departemen Komunikasi di Sipuner. Ini anaknya tentara sama dengan saya, CPM. Jadi ya tidak banyak anak prajurit ya yang jadi profesor seperti beliau, ya asli Surabaya. Semuanya diselesaikan di Australia untuk S2 dan S3-nya. Alumni pertama dari Departemen atau jurusan komunikasi di sini. Silakan beda. Lalu berikutnya akan hadir bersama kita Profesor Dr. Qoligul Hadi Dr. Andes MSI dari Fakultas Psikologi. Nah, ini masih hangat profesornya, makanya kita perlu datangkan agar mimbar ini milik beliau. Monggo Pak. Silakan. Lalu saya panggil Profesor Dr. Didik Endro Purwolaksono SH MH dari Fakultas. Jadi Bapak Ibu, Saudara, hadirin, hari ini kita akan mengupas, berupaya untuk menguliti bagaimana fenomena ini dari berbagai sudut pandang, dari sisi komunikasi, dari sisi psikologi, dari sisi hukum. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu di sini, sebetulnya ini kalau kuliah ini biasanya dilaksanakan bisa 3 semester mungkin mengupas masalah ini. Tapi hari ini khusus dalam rangka gelar inovasi guru besar akan kita selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sampai makan siang. Jadi ini gak akan lama, tetapi saya yakin akan padat dan penuh hal yang mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan dan ilmu kita bersama. Nah, untuk kesempatan pertama saya akan bacakan. Saya akan berikan kesempatan kepada Profesor Rama Ida untuk menyampaikan pandangan beliau, analisis beliau dari sisi media dan komunikasi, dan entah nanti kalau beliaunya mau dari sisi gender juga ini ahlinya, ahli gender, ahli cultural studies, ahli merumpi, ahli juga Bu Ida ini luar biasa. Oke, Bida monggo, waktu jenengan sekitar 15 sampai setengah jam. Monggo pakai. Kalau Ibu nyaman di atas monggo, berdiri di depan monggo. Pokoknya jangan jauh-jauh dari ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang terhormat barangkali para pimpinan UNER dan yang mewakili, Pak Yayan selaku moderator. Terima kasih tadi sudah mengantarkan Prof. Didik. Beliau adalah senior saya dulu sering mengajar sama Prof. Didik untuk urusan informasi dan hukum. Prof. Qoligul Hadi juga adalah sejawat kolega senior yang nanti barangkali lebih banyak bicara tentang psikologi ya aspeknya. Nah, saya barangkali nanti masuk tidak berbicara soal hoax itu dalam konteks yang yang lebih khusus, tetapi saya ingin mencoba menjelaskan sedikit saja tentang sebenarnya bagaimana perkembangan teknologi itu dalam masyarakat itu, dan apa hubungannya, apa relasinya antara teknologi sendiri dalam masyarakat, dan bagaimana kemudian pada perkembangannya teknologi itu mengalami berbagai macam disfungsi gitu ya, yang kemudian pada akhirnya membawa masyarakat itu sendiri seolah kemudian tergagap-gagap dengan teknologi. Itu bukan karena saja tergagap pada bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri, tetapi juga tergagap pada bagaimana melihat konten, memahami konten, menggunakan
dan memaknai konten itu sendiri. Lalu pada perkembangannya juga kita melihat pemerintah sendiri pada akhirnya juga bergagap-gagap dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kemudian di akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kemudian juga seperti yang kita nanti akan lihat saat ini membawa perubahan-perubahan dan dampak yang kita lihat. Apakah kemudian di akhir nanti saya ingin mencoba mempertanyakan apakah memang kita ini sudah berada di dalam sebuah negara demokrasi misalnya, ataukah kita ini bahkan mundur lagi ke belakang seperti sebelum masa demokrasi yang seperti ini kita lihat. Baik, mungkin yang saya sendiri yang harus oke. Naik turun kanan kiri. Nah, ini tergagap-gagap dengan informasi saya. Nah, baik. Nah, mungkin saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang konsepnya konsepnya dalam teori komunikasi, pendekatan yang selalu kita gunakan di dalam melihat teknologi itu. Salah satu tokoh yang selama ini kita kenal dengan teorinya tentang determinasi teknologi, bahwa teknologi itu sekarang sudah menjadi panglima bagi kehidupan masyarakat, bahkan jauh sebelum teknologi itu sendiri ditemukan seperti sekarang ini yang sudah lebih advance, jadi lebih maju. Marshall McLuhan sendiri mengatakan sebenarnya ketika kita bicara teknologi, kita bicara persoalan medium. Medium itu berarti kita bicara soal wadah. Pada perkembangannya, wadah itu menjadi lebih penting dibandingkan dengan isinya, dibandingkan dengan kontennya. Karena ternyata wadah itu punya makna yang luar biasa bagi sebagian besar masyarakat, sebagian besar manusia. Ketika perkembangan komputer misalnya datang, manusia atau peradaban manusia itu tentu saja begitu cepat berubah. Cara kita memahami realitas, cara kita melihat realitas itu juga berubah karena kedatangan komputer. Bukan karena isi komputernya, tetapi karena teknologinya itu membawa perubahan kita. Lalu perkembangan berikutnya sebenarnya McLuhan menjelaskan teknologi itu sendiri sebenarnya diciptakan oleh manusia karena manusia itu ingin kemudahan di dalam hidupnya. Yang kedua, McLuhan juga menyatakan bahwa teknologi itu sendiri muncul di dalam masyarakat karena sense kita, our sense atau yang biasa disebut dengan indera kita, itu sifatnya biasanya one single sense, satu sense yang tunggal, indera yang tunggal. Kalau kita punya mata ya kita hanya melihat dalam kondisi yang terbatas. Misalnya dikatakan kalau saya bicara ini, maka oral culture kita itu kan disebut dengan time bound. Jadi oral culture ini terikat oleh waktu. Kalau kita semua keluar dari ruangan ini selama tidak direkam, kita akan lupa apa yang kita bicarakan, itu time bound. Sementara teknologi tulisan misalnya writing kemudian printing itu lebih ke place bound, karena memang dia akan terikat dengan persoalan ruang dan dia terikat karena kita akan sulit karena printing tadi bisa kita bawa kemana-mana dan masih bisa di record. Nah, ini persoalannya. Lalu kalau mata kita hanya sampai mampu melihat sesuatu yang ada di depan kita, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik gedung ini. Nah, McLuhan melihat bahwa teknologi itulah yang membantu kita. Contohnya televisi. Dengan televisi kemudian kita bisa melihat the rest of the world tanpa kita harus melakukan mobilitas. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri, ke hal-hal yang jauh dari kita, tetapi dengan televisi kita bisa melihat itu. Sama halnya nanti kalau kita melihat perkembangan teknologi komunikasi yang kemudian semakin maju dan membawa banyak perubahan pada cara manusia itu sendiri menyikapi tentang kehidupan dan perubahan dalam masyarakatnya. Nah, McLuhan sendiri yang kemudian menjelaskan bahwa ketika teknologi semakin luas, ketika teknologi itu semakin banyak, seolah-olah kita ini menjadi dunia yang kecil gitu, menjadi dunia yang hanya dalam hitungan detik, dan kita ini menjadi orang-orang yang
tinggal di rumah-rumah kita sendiri, di dalam kamar-kamar kita sendiri yang menghubungkan kita seolah kita menjadi bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar yang kemudian terkenal dengan konsepnya global village gitu. Jadi kita berada di satu desa global yang kemudian mentransport kita pada dunia-dunia yang luar tanpa harus meninggalkan rumah-rumah kita. Nah, dunia dan teknologi kemudian dari apa yang dikatakan McLuhan, mungkin saya dari situ aja ya. Dunia dan teknologi ini kemudian membawa manusia tadi pada persoalan-persoalan yang lebih kompleks tadi, lebih perubahan-perubahan yang lebih maju yang tidak dipikirkan sebelumnya, tidak dipikirkan sebelumnya. Kita sekarang punya mobile phone yang ada di depan kita yang kemudian disebut dengan smartphone atau teknologi telepon genggam yang menjadi pintar telah merubah cara kita berperilaku. Barangkali misalnya kalau saya analogikan, televisi sudah merubah cara anak kecil bicara misalnya. Televisi telah merubah waktu anak kecil untuk tidur, jadi jamnya lebih panjang dia untuk tidur. Nah sekarang kehadiran smartphone yang ada di genggaman tangan kita juga merubah cara kita untuk mereaksi terhadap dunia. Bapak, Ibu tentunya sebagian besar dari kita menghabiskan berapa lama waktu yang dipakai untuk memegang mobile phone. Kita seperti paralyzed sekarang ini, kita tak bisa hidup tanpa mobile phone. Mulai ada di bantal, di bawah bantal, di sebelah kita, di Nakas. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya yang juga hadir di sini kadang-kadang nakal, gitu ya, perempuan-perempuan ditaruh di bawah pantat, gitu ya, diletakkan di antara paha, gitu. Bayangan saya kalau itu vibrate, bergetar, gitu, apa yang terjadi, gitu kan ya. Nah itu well, that's technology, gitu, yang kita nggak bisa. Kadang juga kita tidak bahkan meletakkan teknologi saja ketika kita ibadah tidak bisa dilakukan. Masih menjalankan sholat 5 waktu misalnya, handphonenya berbunyi lebih ditangkap dulu handphonenya daripada berzikir dulu. Nah ini juga tadi karena medium effect. Jadi karena dampak dari adanya medium tadi, wadah tadi itu menyebabkan sikap dan perilaku kita juga akhirnya berbeda. Teknologi bahkan merubah pola pembangunan yang saat ini terjadi. Kalau dulu masa Orde Baru barangkali kita melihat pembangunan, teori-teori pembangunan yang ada, teori-teori pertumbuhan misalnya, atau teori-teori pembangunan yang melihat bahwa informasi itu harus diteteskan sedikit demi sedikit atau drop by drop misalnya, atau yang kemudian kita sebut sebagai tetesan informasi dalam pembangunan di Indonesia kala Soeharto waktu itu mengalami penurunan yang luar biasa, yang sekarang informasi itu tidak bisa lagi diteteskan drop by drop tadi, tetes demi tetes, tetapi informasi tanpa dicari pun sudah berada di depan mata kita. Nah artinya terjadi semacam shifting paradigma pergeseran dalam konteks pembangunan manakala teknologi komunikasi masuk di tempat kita. Saya barangkali melakukan penelitian longitudinal research yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2012. Ketika itu Kementerian Komunikasi dan Informasi zamannya menterinya Pak Nuh ya waktu itu membuat program tentang desa berdering. Bagaimana desa itu yang awalnya tidak punya telepon dan sebagainya, dibangunlah tower itu. 3 bulan sebelum pembangunan tower, masyarakat sama sekali tidak tahu apa yang disebut telepon dan lain sebagainya. Ketika jaringan tower itu dibangun kerjasama Kominfo waktu itu dengan salah satu pemenang tender kalau tidak salah Telkomsel waktu itu, apa yang terjadi pada desa-desa remote itu, masyarakatnya kemudian sudah mulai menyadari dengan perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi, maka mereka kemudian punya telepon yang awalnya bukan telepon yang dia miliki, tapi telepon itu diletakkan di tempatnya Pak Lurah waktu itu, namanya waktu itu programnya KPUT.
Nah, dari situ perkembangan yang terjadi adalah masyarakat yang biasanya tidak berbicara melalui medium, sekarang berbicara melalui medium. Perilaku masyarakat sangat berbeda sekali. Biasanya mereka barangkali lebih banyak melakukan pertemuan-pertemuan silaturahim, misalnya yang bentuknya adalah face to face communication atau komunikasi tatap muka, bergeser menggunakan telepon itu. Walaupun dalam perjalanannya memang kemudian saya tidak tahu apakah ini, saya tidak berani bicara bahwa ini adalah culture kita, terjadi corruption dalam tanda petik dalam proses KPU itu memang karena pemerintah memberikan modal di KPUT itu sebanyak 200.000 pulsa dan itu gratis, jadi bisa digunakan oleh warga. Tapi pada perkembangannya ternyata rumah yang dititipi telepon genggam itu lebih banyak menggunakan dibandingkan warga masyarakatnya, itu biasa kalau di Indonesia gitu. Nah, 12 bulan kemudian setelah jaringan Telkomsel masuk ketika itu, tower itu masuk, kemudian masyarakat itu berubah, tidak lagi mengunjungi KPUT tadi, tapi mereka membawa handphone, mobile phone sendiri-sendiri. Pak Tani yang dulunya tidak tahu apa yang disebut handphone, mereka bawa. 6 bulan sebelum 1 tahun, 6 bulan ketika setelah tower itu dipasang, beberapa petani sudah punya handphone karena anak-anaknya menjadi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka lalu dikirimi, bapak ibunya dikirimi handphone yang bisa untuk nonton televisi, yang bisa untuk mendengarkan radio. Karena ketika itu hanya bisa untuk menelpon, mereka tidak bisa SMS karena masih rendahnya derajat literasi pada masyarakat pedesaan, pada masyarakat remote yang kita teliti di Pulau Jawa. Perkembangan berikutnya adalah kemudian masyarakat menggunakan itu, handphone itu selain alat untuk menerima telepon dari anaknya di luar negeri, juga untuk media hiburan. Jadi bergeser. Televisi tidak ditonton, tetapi handphone ditonton, gitu ya. Jadi menonton handphone sekarang. Nah, ternyata sekarang kejadiannya pada kita semua kan, kita suka nonton YouTube, kita suka nonton video dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan, pembangunan tadi yang berlangsung. Tapi sisi positifnya setelah 12 bulan tower itu berdiri, apa yang terjadi, masyarakat di sana mulai banyak mengenal yang disebut dengan internet, maka istilahnya menjadi internet. Kemudian Kominfo meneruskan program itu menjadi program yang disebut PLIK dan MPLIK gitu ya. PLIK itu program internet kecamatan dan MPLIK itu program mobile internet kecamatan, tapi mobile karena mobile. Jadi ada van yang jalan dan itu dikasih internet. Dari situ orang tahu tidak lagi warsel tadi, tidak lagi warung seluler, lalu menjadi warnet, sekarang warnet. Tapi siapa yang menggunakan warnet itu? Bukan kelompok-kelompok usia seperti kita yang sudah dewasa, tetapi ternyata digunakan oleh anak-anak kecil yang masih SD, karena waktu itu pemerintah juga masih memberi subsidi. Misalnya program PLIK itu kalau kita mengakses 1 jam harganya hanya 2.000. Nah, anak kecil-kecil itu mengaksesnya harganya 1.000, setengah jam, mereka 1.000. Lalu diakses oleh 2 orang, satu internet itu, sehingga satu anak 500, satu anak yang lagi 500. Jadi konsep jajan itu telah bergeser dari jajan yang biasanya dilakukan untuk jajan gelali dan sebagainya masa kita dulu, tapi jajan sekarang jajannya internet. Apa yang mereka buka? Mereka menjadi fansnya Cibi-Cibi, misalnya gitu ya, menjadi fansnya Super Junior Korea, Korean band dan lain sebagainya. Bagi kita, bagi masyarakat kita terjadi perubahan, ya terjadi perubahan. Nah, ketika itu sekarang semuanya sudah mengalami kemajuan seperti ini, apakah kita melihat bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang kemarin? Berikutnya, Mas, dari situlah kalau kita melihat sekarang ini gambar yang saya ambil source-nya ada di open source misalnya, teknologi density tadi, kepadatan teknologi yang ada di masyarakat kita ini luar biasa sekarang. Bahkan karena densitas itu, karena kepadatan teknologi itulah sekarang teknologi itu menjadi senjata makan tuan bagi kita sendiri gitu. Kita kemudian punya respon yang barangkali terbalik dengan kondisi yang ada. Berikutnya, nah dari situ kita bisa melihat sebenarnya informasi itu apa sih gitu. Informasi apa? Saya sedikit saja menyinggung teorinya itu
kemunculan konsep informasi itu kan kalau di komunikasi munculnya dari dua orang ini, Claude E. Shannon dan Warren Beaver. Keduanya adalah ahli matematika. Mereka menuliskan teori matematika komunikasi dan menuliskan rumus matematika dalam selembar tisu yang ketika itu mereka bicara ngobrol-ngobrol di kantin. Nah, disitulah informasi itu muncul. Informasi itu muncul manakala sender, pengirim akan mengirim ke receiver di tengah jalan mengalami gangguan, mengalami noise. Noise itu apa? Noise gangguan tadi. Ketika mau bicara tiba-tiba pesawat terbang lewat. Ketika mau bicara tiba-tiba lampu mati. Nah, terjadi itu. Maka lalu kemudian muncullah informasi. Jadi informasi itu kemudian didefinisikan secara singkat saja saya jelaskan. Informasi itu sebenarnya mengurangi ketidakpastian. Jadi ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak mendengar, ketika masih ada hal-hal yang bersimpang siur tadi, maka kita butuh informasi gitu. Kapan ya UTS? Kapan ya ini? Nah, itu informasi sebenarnya. Nah, pada perkembangannya lalu informasi tadi mengalami berbagai macam intrusi di situ. Informasi lalu berfungsi sebagai fungsi sosial misalnya. Informasi bisa menyatukan kita menjadi warga bangsa, menjadi warga yang sama gitu ya, nation state begitu, karena kita disatukan oleh informasi tentang kondisi kultural kita. Kemudian dari sisi ekonomi bahkan ada jargon siapa menguasai informasi maka dia menguasai dunia gitu ya. Rupert Murdoch, pemilik media terbesar di dunia, selalu ngomong iPad, iPhone, whatever namanya, Mac itu tanpa News Corporation nothing, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tanpa informasi yang disuplai oleh News Corporation, iPad itu tidak ada gunanya. Masa kita punya iPad untuk main Candy Crush saja gitu kan? Masa kita punya iPad hanya untuk main soliter saja? Enggak gitu. Nah, inilah kemudian informasi lalu berfungsi ekonomi. Apalagi kemudian perkembangan dunia dari perang dunia menuju era yang disebut post-Fordism atau pasca-Fordisme, maka informasilah yang menjadi panglima dalam perdagangan dunia, bisnis. Informasi lalu menjadi mahal. Nah, disinilah mulai terjadi manipulasi atas informasi karena kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih besar, misalnya kepentingan kapitalisme, kepentingan materialisme, dan lain sebagainya. Informasi juga pada akhirnya menjadi kebutuhan bagi political interest, kepentingan-kepentingan politik gitu ya, yang di dalamnya jauh sekarang lebih mengedepan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, pada akhirnya lalu peran informasi sendiri menjadi sentral. Ekonomi digerakkan oleh informasi. Kalau saja Presiden Federal Bank Amerika atau Bank Federal Amerika itu istilahnya batuk, itu dolar kita sudah terombang-ambing karena informasi. Hari ini semua pedagang barangkali menunggu pergerakan rupiah, pergerakan mata uang asing dan lain sebagainya, harga minyak dan lain-lain. Hanya yang dibutuhkan adalah informasi. Apa yang terjadi? Ketika Fed Amerika mengatakan bahwa hari ini nilai inflasi Amerika naik atau turun, seluruh dunia seolah-olah tergoncang. Itu informasi. Nah, nanti inilah yang akan kita lihat sebenarnya ketika kita bicara pada konsep hoax tadi, fake news tadi. Informasi itu need kita, kebutuhan kita, atau want kita, atau keinginan kita. Bapak Ibu butuh informasi misalnya tentang harga bahan baku saat ini. Ibu-ibu butuh informasi tentang harga cabai keriting, atau ibu-ibu itu ingin tahu informasi tentang cabai keriting. Kenapa saya bilang berbeda antara need dan want kita terhadap informasi? Karena itu kemudian yang menyebabkan inilah yang menurut saya stimulating konsep hoax yang tadinya muncul. Karena ada orang yang butuh informasi, karena ada orang yang memang
akan menggunakan informasi tadi, artinya di sini ada values of information tadi untuk kebutuhan ekonomi, untuk kebutuhan politik dan lain sebagainya, maka orang memainkan fake news tadi atau yang disebut dengan berita-berita bohong tadi. Sebenarnya kalau kita melihat menilik kembali sejarahnya hoax itu adalah jokes, waktu jokes sebenarnya. Jadi guyonan-guyonan yang muncul. Bahkan kalau tidak salah saya ingat, saya lupa ya namanya itu. Jadi hoax itu pertama kali kemudian disebut dengan hoax gitu ya, disebut dengan fake news itu ada cerita gitu, ada apa namanya fictional karakter waktu itu seorang juragan kaya raya karena dia setiap hari itu merasa terganggu dengan bunyi drum gitu, maka dia mengadukan ada di sebelah rumahnya seorang drummer gitu, drummer sebuah band. Dia mengajukan itu kepada polisi dan dia mengatakan bahwa drummer ini bukan karena drummernya, tapi drummer ini sudah mengambil uangnya. Jadi dia melakukan kebohongan informasi kepada polisi. Lalu polisi menangkap si drummer tadi, sehingga bagi orang kaya tadi, enak, saya aman, saya tidak lagi mendengar berisiknya drummer. Tetapi ternyata drummer itu masih terdengar. Orangnya sudah masuk penjara kok saya masih terdengar suara orang gedebak-gedebuk. Ternyata yang main itu anak-anaknya sendiri. Saking besarnya rumahnya, dia tidak tahu bahwa anaknya punya kamar sendiri, punya tempat sendiri, tempat dia memainkan drum. Nah, lalu hoax itu menjadi alat propaganda politik gitu ya, yang dipakai di mana-mana untuk menyebarkan kebohongan. Sekarang juga ini merupakan salah satu teknik propaganda baru di dunia politik untuk menyebarkan kebencian kepada lawan-lawannya. Nah, disitulah kemudian tadi saya sudah jelaskan berikutnya, kita melihat bahwa sebenarnya audiens itu sendiri, khalayak sendiri itu merupakan agen-agen yang aktif. Dia bukan merupakan komunitas atau konsumen yang pasif. Nah, ini bedanya agen dan konsumen. Konsumen itu hanya bisa menerima saja gitu ya, konsumen itu pasif. Konsumen itu sekedar mengkonsumsi. Tapi ketika kita bicara agen gitu ya, agen, maka konsumen tadi adalah citizen. Konsumen tadi adalah warga negara yang punya hak, yang menyadari hak-haknya. Karena itu lalu kembali lagi, informasi itu adalah kebutuhan bagi dia, bukan lagi persoalan bukan lagi persoalan keinginan. Nah, media tadi atau handphone tadi dan sebagainya, internet tadi sebenarnya sebagai alat tadi yang meluaskan imajinasi dia tentang dunia, sekaligus merupakan representasi-representasi politik yang kemudian dibaca oleh khalayak sebagai sebuah social agent ini atau sebagai active agent ini, menghasilkan sebuah makna yang memunculkan banyak persepsi yang ada. Sebenarnya juga kalau kita bicara tentang konsep media itu sendiri, media itu terbuka, sumber pengetahuan umum. Dia merupakan medium representasi budaya dan masyarakat. Jadi artinya positif. Media selalu berada dalam konteks yang sekuler, dalam arti bahwa media itu tidak diharapkan untuk partisan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu. Dari sinilah kemudian kalau kita melihat audiens itu melakukan meaning process, jadi melakukan proses pemaknaan yang bagi kita sebenarnya itu tidak terlihat. Kita sendiri juga melakukan itu. Nah, kembali kepada persoalan fake news tadi, persoalan hoax tadi, karena masyarakat tadi derajat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga informasi yang tidak butuhkan yang tiba-tiba datang di depannya tanpa pikir panjang lagi, kemudian dia share informasi itu. Nah, ini yang mematahkan teori-teori komunikasi bahwa sebenarnya ketika kita sharing the message, ketika kita membagi message, sebenarnya kita itu sudah memahami betul, understanding dengan message yang kita terima. Nah, patahan-patahan ini karena apa? Berikutnya, karena tadi sekali lagi saya kembalikan, masyarakat kontemporer sebagai sebuah bentuk baru masyarakat yang kita tadi anggap optimis gitu ya, melihat dunia ini selalu terang, selalu baik, nggak pernah pesimis, yang kemudian pluralis, banyak sekali pemikiran-pemikirannya, yang sebenarnya masyarakat itu berada dalam konteks free flow of information, jadi informasi apa saja ada,
dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian di mana hoax itu sebenarnya ada gitu. Ketika kita bicara free flow of information, sebenarnya informasi itu merupakan arus yang begitu deras, yang begitu cepat datangnya, yang barangkali memang cara membendung informasi itu ada pada masyarakat itu sendiri karena dia dianggap sebagai active agent tadi, menjadi agen-agen yang aktif. Tidak diharapkan pada perkembangan berikutnya ketika masyarakat itu sendiri ternyata atau sebagai agen aktif sendiri kurang mendapatkan literasi yang begitu mendalam, sehingga mereka tidak lagi menjadi active agent, tetapi mereka bahkan mengkreasikan atau membentuk, memproduce pesan yang berbeda dari informasi yang diterimanya. Dari sini sebenarnya kalau kita melihat keinginan masyarakat sebenarnya untuk tetap mempertahankan cycle life-nya tadi menjadi berubah karena adanya tadi informasi hoax yang masuk tadi. Masyarakat lalu menjadi pesimis gitu ya. Kemudian ada pertentangan antara persoalan ideologi dan kepentingan politik tadi, bahkan kemudian negara masuk di sini misalnya karena pemerintah takut banget sama yang namanya hoax, sampai kemudian bingung memikirkan kebijakan gitu ya, kebijakan nanti yang akan kita lihat. Lalu apa kebijakannya, misalnya one man one account gitu ya. Nah, ketika kita bicara persoalan one man one account, satu orang satu account saja, apa ini tidak paradoks dengan demokrasi cyber misalnya kita sebut, atau demokrasi yang ditawarkan oleh dunia internet. Dulu ketika, tidak dulu sekali sebenarnya, 2 dekade yang lalu barangkali, ketika internet masuk di Indonesia, kita melihat internet ini yes, kita masuk dalam sebuah konsep demokrasi, kita boleh ngomong apa saja di luar di luar kondisi realitas selama kita di internet. Bahkan kemudian seperti perjuangan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia Timur, seperti di Ambon misalnya, seperti di Papua misalnya, mereka merasa lebih bisa bicara dengan internet karena mereka dilihat sebagai sebuah medium yang demokratis daripada mereka bicara di Indonesia yang kemudian ditangkapi oleh militernya Orde Baru sebagai aparatus negara tadi. Nah ini kemudian yang pada akhirnya juga berpengaruh. Nah sekarang juga persoalan kepemilikan dan kontrol dari teknologi itu sendiri. Siapa yang punya teknologi? Siapa yang mengontrol teknologi itu kemudian juga mempengaruhi tadi berputarnya hoax tadi. Berikutnya, nah dari situlah kemudian kita melihat ini tadi persoalan yang sebenarnya kembali ke depan. Konsekuensi dari perkembangan teknologi tadi itu adalah karena munculnya network society, masyarakat berjaringan tadi. Jadi dengan internet kita punya media sosial Facebook misalnya. Saya berulang-ulang selalu mengatakan kepada kawan-kawan mahasiswa misalnya, Facebook itu diciptakan oleh Zuckerberg adalah untuk membina jejaring sosial sehingga kita tidak putus pertemanan, kita tidak putus persaudaraan, kita tetap menjadi satu. Tetapi karena di Indonesia atau ada dalam local cultural yang terjadi, kemudian Facebook dipakai sebagai alat untuk determinasi identitas gitu ya, update status misalnya gitu ya. Ibu rumah tangga bagus sekarang sudah banyak memegang teknologi gitu. Yang penting ibu rumah tangga itu kan bisa telepon, bisa SMS, bisa upload gitu foto, bisa selfie, sudah cukup. Nah apa yang ada di dalamnya mereka tidak tahu gitu ya, misalnya habis masak apem kemudian diupload, nah itu kebanggaan tersendiri. Nah itu yang sebenarnya tidak diinginkan atau bukan tujuan awal dari ketika aplikasi-aplikasi media sosial itu muncul. Nah network society itu sebenarnya karena keinginan untuk mempertemukan masyarakat lokal dengan masyarakat global tadi. Kita lalu menjadi dunia yang kecil tadi, kalau awalnya McLuhan tadi mengatakan global village, kemudian konsep yang ditawarkan berikutnya shrinking world, dunia itu mulai menyempit, dunia itu mulai mengecil. Lalu kemudian ruang dan waktu, time and space itu sudah hilang, sudah lebur di dalam masyarakat yang kemudian sekarang ini kita alami. Kita sudah tidak lagi punya ruang dan waktu tadi. Terjadilah information superhighway.
informasi itu seperti jalan tol, bebas hambatan, tidak ada kontrol, tidak ada dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita barulah pemerintah kemudian dan institusi-institusi lainnya melihat information superhighway ini tidak ada lagi bullshit gitu ya. Sekarang ini harus dikontrol, harus harus dibendung dan lain sebagainya dengan berbagai cara. Berikutnya, nah inilah yang tadi saya katakan terjadi pergeseran masyarakat tadi, audiens lalu menjadi aktif tadi. Audiens bahkan sudah mengalami transformasi, grief itu berarti manusia itu mengalami kayak bandingkan misalnya dari seekor katak menjadi seorang pangeran yang tampan. Audiens lalu berubah dari mereka-mereka yang hanya dulu menjadi penerima lalu sekarang menjadi user. Nah, ketika audiens menjadi user itulah pada perkembangannya kemudian audiens mulai banyak memproduksi informasi tadi. Nah, informasi tadi tanpa disaring misalnya atau memang sengaja dibuat untuk melakukan hoax. Selalu saya itu ditanya, kira-kira apa ya Bu motifnya orang itu membuat informasi hoax? Apa motifnya? Kenapa misalnya tadi Pak Yayan menyinggung kok tega-teganya membuat pengumuman hoax bahwa Kiai Haji Hasyim Musadi misalnya meninggal dunia padahal beliaunya belum gitu ya. Nah ini merusak dunia winarah kalau orang Jawa ya. Dia sudah tahu 7 hari sebelumnya gitu atau 3 hari sebelumnya dia mengeluarkan itu baru kemudian Pak Kiai meninggal pada pagi ini tadi. Ini barangkali yang tadi saya katakan bahwa karena mereka tadi punya punya keinginan tadi tidak hanya menjadi agen yang pasif saja, tetapi menjadi user tadi, menjadi pengguna yang kemudian aktif dan memproduksi makna. Lalu kemudian inilah yang berikutnya muncul bahwa user-user ini lalu menjadi orang-orang yang punya kreativitas yang lebih gitu ya, DIY tadi, do it yourself misalnya ya, menggunakan sendiri. Jadi demotik misalnya, demotik ya orang-orang yang kemudian aktif menciptakan informasi tadi. Yang hasil yang menarik adalah karena adanya pergeseran paradigma ini dari konsumen menjadi user tadi, kemudian ternyata John Hartley pada tahun 2012 itu menyebutkan di dunia ini sekarang user generated content itu meningkat menjadi 70% tahun 2012. Mungkin sekarang sudah lebih, barangkali 80-85%. Artinya bahwa masyarakat kita sekarang ini semuanya menjadi produsen dari informasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah hoax ya, yang muncul. Berikutnya Mas. Nah inilah pada akhirnya kita akan melihat bagaimana implikasi ketika masyarakat ini sudah menjadi active agent dan user tadi at the same time pada kebijakan pembangunan. Nah, kebijakan berbasis teknologi dan media convergence di Indonesia saat ini barangkali masih pada tahap yang tadi berkembangan, meskipun kita sudah punya undang-undang ITE. Namun dalam perkembangannya kemarin undang-undang ITE ditambahkan lagi pasalnya karena ada konflik antara taksi konvensional dengan taksi daring ya. Kalau kita sekarang nggak boleh ngomong online, ngomongnya daring gitu ya. Dengan taksi daring misalnya, karena harganya taksi daring tidak bayar pajak, taksi daring tidak perlu menterameternya, taksi daring tidak punya metra dan lain sebagainya. Nah akhirnya ditambahkan pasal yang bisa mencakup urusan ini. Nanti kalau ada urusan yang lain lagi, misalnya sekarang rame GoFood misalnya, gitu ya. Ada yang protes tadi restoran saya mengalami penurunan, gitu. Soalnya sekarang masyarakat lari ke GoFood misalnya. Nanti ada lagi pasal-pasal seperti itu. Nah, akankah kita seperti ini? Setiap kali ada kasus baru kita menambahkan kebijakan. Setiap kali ada kasus baru kita menambahkan kebijakan. Tidakkah kita berpikir ke depan bagaimana harus mengantisipasi itu sebelum semuanya terjadi belakangan?
Kemudian kita juga membutuhkan sustainable development tadi, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara teknologi informasi dan hoax tadi, sebenarnya saya ini ya, pendapat subjektif saya sendiri sebenarnya, kalau memang kita sudah ingin menuju satu masyarakat informasi, yang masyarakat informasi dan masyarakat yang mengarah pada demokrasi, sebenarnya hoax itu sendiri semakin kita maintain, semakin kita pelihara, semakin kita menjadi fokus atensi dan sebagainya, semakin itu akan bertambah banyak. Istilahnya kalau orang Jawa itu jarak gitu ya. Nah, untuk persoalan tadi sustainable development ya, pemerintah, masyarakat sendiri sebenarnya kita harus bicara soal mekanisme yang bisa kita lakukan untuk mengeliminir, tidak bisa dihapus hoax tadi, tapi mengeliminir bagaimana penyebaran itu sendiri. Bahkan kemarin saya mendengar di salah satu radio swasta Surabaya, Suara Surabaya kalau tidak salah, melakukan diskusi tentang hoax. Itu ada yang usul, Pak, kalau bisa di setiap pengajian itu kita isi dengan ceramah-ceramah bahayanya mengkonsumsi dan memproduksi hoax, misalnya itu melanggar bukan melanggar pasal ya, melanggar ayat-ayat Al-Quran misalnya, ada sunnah hadisnya dan lain sebagainya, keinginan itu upaya terakhir barangkali ketika manusia tidak bisa disentuh, akhirnya kemudian yang disentuh adalah sisi spiritualnya gitu. Nah, kebijakan politik ini juga menjadi penting, politik teknologi dan teknologisasi politik. Nah, ini dua hal juga yang perlu dibedakan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah persoalan etika gitu pada kebijakan, misalnya etika pada teknologi yang sekarang ini sedang kita bicarakan. Adakah etika dalam kita bertransaksi elektronik tadi? Adakah etika dalam kita bertukar informasi tadi? Perlukah etika pada kita? Urgentkah? Pentingnyakah etika pada kita? Nah, kalau 3 pertanyaan ini sudah kita jawab, itulah yang tadi saya katakan, apakah kita ini akan terus menuju pada demokrasi yang kita harus menyadari bahwa dunia cyber, dunia virtual itu sangat berbeda dengan dunia nyata yang lebih objektif yang kita hadapi sekarang ini. Maka pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti, the future, pertanyaan ke depan kita, dunia ini mau kita bawa kemana, itu adalah bergantung pada audiens ini, termasuk saya, panjenengan semua yang ada di sini, dan tentu saja mereka yang ada di luar sana. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih aplaus buat Prof. Maida yang menyadarkan kita bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak perubahan, terutama perubahan budaya, dan membuat yang dulunya audiens menjadi user yang aktif, memproduksi informasi, dan terkadang ketika ini dikelola untuk kepentingannya sendiri dalam rangka untuk kepentingan politik dan sebagainya, inilah yang disebut sebagai hoax atau fake news. Bagaimana dari sisi psikologis, dari sisi pembuatnya maupun penerimanya, kita akan bersama-sama dengarkan pemaparan dari Profesor Holihul Hadi. Dipersilakan Prof, waktunya sama antara 15 sampai setengah jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa saling berbagi, kita bisa saling belajar pengalaman masing-masing, dan tentunya pengalaman yang saya tulis di sini agak berbeda dengan pengalaman rekan-rekan, bapak dan ibu-ibu serta kita semua. Namun dengan perbedaan ini justru kita bisa saling belajar ya, dengan book atau word atau apalapa atau fake news ini kita bisa mengelolanya. Nah, itu pandangan sudut dari Lev Vygotsky. Vygotsky ini adalah seorang Rusia, bagaimana dia bisa berkarya
karena dia punya pengalaman. Pengalaman ini tidak selalu dia ikut dengan lingkungan, namun lingkungan kadang-kadang dipengaruhi oleh pemikiran ini. Nah, hoax ini selalu ada dalam masyarakat sama dengan virus ya. Karena virus itulah kita bisa menjadi dewasa. Karena virus atau hoax ini pula kita bisa lebih cermat. Karena hoax atau hoax ini kita bisa mengelolanya menjadi lebih dewasa, lebih matang, bahkan kita bisa membuat orang lain lebih dewasa dibanding kita, lebih hebat dibanding kita. Nah, itu pemikiran dari Lev Vygotsky. Nah, nanti bisa dilacak bagaimana pemikiran-pemikiran ini memang belum mainstream, belum arus utama gitu ya. Namun ini atau hoax ini muncul dampak negatif penyalahgunaan teknologi dan informasi. Persoalannya bukan hoax atau negatifnya, persoalannya bagaimana mengubah negatif menjadi konstruktif bagi masyarakat kita. Kita siapa? Minimal untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, organisasi kita, bangsa kita. Itu titik tolak dari pemikiran. Mungkin hoax ini dari luar, ya dari luar negeri, negara kita itu selalu ada. Atau sebaliknya, kita mengirimkan persepsi hoax atau abal-abal oleh pihak lain. Pihak lain kalau bisa mengelola itu kejeniusan mereka. Nah, kita itu selalu dibunuh tanda kutip ya, dibuat berpikir agak lambat gitu. Kalau komputer itu semacam lemut gitu ya, atau tidak begitu kreatif karena selalu berpikirnya adalah bagaimana mencari obat, tapi bagaimana memperkuat diri itu jarang. Disitulah kehebatan pemikiran dari Lev Vygotsky. Nah, fokus pembahasan dari sini adalah menggunakan konstruksi sosial, lawannya dekonstruksi. Nah, konstruksi di sini lebih ditekankan pada pencegahan, ya. Bagaimana kita terbiasa menjadikan orang lain itu lebih rendah supaya kita hebat. Kalau Lev Vygotsky terbalik, orang lain hebat karena saya, itulah kehebatan saya. Saya itu bisa jadi guru besar ketika kalian semua, rekan-rekan semua, kawan-kawan saya bisa lebih hebat dibanding saya. Ketika sama, saya belum bisa hebat. Apalagi saya merendahkan kalian. Nanti saya sangat-sangat kerdil. Nah, kalau saya miskin, Anda harus lebih kaya. Kira-kira begitu. Kalau saya bodoh, Anda harus lebih pintar. Ya. Nah, kira-kira itu pemikiran dari Lev Vygotsky. Nanti bisa dilacak siapa sebenarnya Lev Vygotsky, teori konstruksi sosial. Lahir dari Rusia ya. Rusia itu negara yang rendah hati, diserang bisa-bisa, toh akhirnya di manapun dunia ini ya. Nah, kemudian konstruksi sosial ini ternyata bisa juga merupakan pengalaman kita, bagaimana kita percaya sama orang lain. Ini problem bangsa kita ini ya. Kalau di fakultas psikologi ada 4 departemen, misalnya bagaimana 4 departemen ini bisa bekerja sama. Itu contoh kecil. Kalau bapak punya istri atau ibu punya istri, bagaimana bisa bekerja sama. Nah, ini kadang-kadang kalau mangkel gitu kan memengaruhi anaknya, ada informasi hoax itu sebenarnya ada di rumah tangga kita. Nggak usah jauh-jauh ya.
memarahi anaknya, suruh membenci pada bapaknya dari ibunya, atau dibalik, kalau bapaknya benci memarahi anaknya untuk membenci ibunya. Pasangannya gitu ya. Akhirnya anak ini karena belum dewasa, akhirnya di khotbah dia bingung, mana yang benar, ibu saya atau bapak saya. Nah, Levigoski mencoba bagaimana membuat informasi ini pada anak supaya dia lebih dewasa. Nyari, dicek kembali, dicek. Itu rumus paling mujarab dari konstruksi sosial ala Levigoski. Nah, Levigoski ini ada bahasanya CPD ya, development ini, kalau bahasa Jawanya ini adalah bagaimana kita ini bisa menjadi besar melalui keteladanan. Tidak ada yang lain. Orang pinter, banyak pengetahuannya, belum tentu dia paham, katanya Levigoski. Orang yang paham juga belum tentu dia menjalankan. Orang yang sangat hebat dalam aplikasi, dia juga belum tentu bisa menguraikan pemahaman aplikasi itu. Orang yang bisa menguraikan juga belum tentu dia bisa merangkai dari apa yang dialami. Nah, orang yang bisa merangkai dan membongkar semuanya itu namanya, istilah dari Levigoski adalah CPG, atau orang yang bisa melakukan evaluasi atau refleksi berdasarkan pengalaman yang telah teruji, bukan refleksi berdasarkan imajinasi yang belum teruji. Disinilah informasi palsu bisa dicek kembali, tidak ada hal lain. Sebenarnya CPD ini, terima kasih pada tim kami ya. Tim kami ini untuk menyusun sebuah tulisan ini kami melibatkan banyak pihak. Saya lokan pada mahasiswa ya, siapa yang mau menulis bersama. Nah, ini contoh konkret dari Levigoski bagaimana CPD untuk menangkal informasi palsu saya sharekan, menulis bersama-sama ya, di Mas Ardo, Mas Romel, Mas Buri atau siapapun saya share dalam bentuk grup, kita tulis bersama. Nah, itu cara untuk mengurangi, bukan menghilangkan informasi palsu. Nah, ada alat yang membantu individu mengembangkan pengertian ini, semua kembali pada evaluasi, refleksi. Nah, mengelola media hoax ini ada satu hal, banyak sekali di ini kita ciptakan ya, tapi ujung-ujungnya adalah refleksi. Situs yang berbasis ini juga bisa dicek kembali, ini juga bisa dicek kembali refleksi, tapi ini tidak cukup ya. Perlu lagi kritis dalam artian berdasarkan sebuah pengalaman pribadi. Kritis dalam artian kalau saya bisa membuat orang lain besar, disitulah besar. Jangan selama ini terbalik ya. Hoax yang kita tangkap di sini selalu dimengerti dengan cara yang negatif. Orang langsung berlomba-lomba untuk berkomentar tentang hoax. Tapi bagaimana hoax itu bisa ditangkal oleh masing-masing personal, pribadi, kelompok, organisasi, komunitas, bangsa ini ketika dari internal itu ada sebuah vaksin. Contoh real, ada sebuah televisi, dua televisi ya, penyebar hoax satu dengan yang lain sama-sama menyebarkan hoax untuk pilkada. Ini kan ramai sekali ya, perang ya. Yang satu menyebarkan begini, yang satu menyebarkan begini, yang satu menyebarkan bahwa nomor satu itu hebat, yang satunya lagi terbalik, terus mencari ya. Siapa yang menciptakan? Itu dari bangsa kita sendiri. Nah, hoax menurut Levigoski itu bisa
dicek ketika vaksinnya ini sudah bekerja belum. Vaksin itu adalah konsistensi dari apa yang diputuskan. Menurut Lewandowski, sehebat-hebat aturan apapun, kalau tidak didukung konsistensi, tidak bisa berjalan. Sebaliknya, sejelek-jeleknya aturan, sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya kelompok, sejelek-jeleknya bangsa, kalaupun dia punya aturan yang sangat sederhana dan dilakukan konsisten, dia jadi. Seorang profesor pun, minimal saya, kalau tidak belajar, saya habis. Sebaliknya, seorang amat kebu, tanda kutip ya, orang yang tidak formal belajarnya, tapi dia belajar terus, akhirnya meskipun dia SD aja nggak lulus, dia akan menjadi sangat ahli kalau dia konsisten. Contohnya sosok Avandi, pelukis terkenal, ya. Dia hanya pesuruh. Ketika ada dosen tamu dari Rusia, dia belajar sama orang Rusia. Ketika dia ada dosen tamu diisi, ya, seni Indonesia di Jogja, dia hanya tukang sapu, tapi dia belajar terus, belajar. Itulah sebenarnya vaksin yang diciptakan oleh internal. Vaksin ini sangat perlu dan harus untuk menjadikan sebuah karya, apapun bentuknya. Itu pemikiran dari Lewandowski untuk mengelola sumber daya. Kemudian secara netral, informasi itu siapa yang menggunakan, apapun lah, sama dengan ibu dan bapak yang bertengkar, yang korban anaknya. Tapi kalau anaknya dia dewasa, belajar dua-duanya, dia akan bisa mendamaikan bapak dan ibunya. Kira-kira itulah pemikiran dari Lewandowski. Informasi buah atau hoax atau abal-abal sebenarnya ada di rumah tangga kita, ya. Dan lebih pantas lagi di imajinasi kita, di ngerumpi, di warung-warung itu sebenarnya cuma lesan aja, tapi sekarang kan melalui internet menyebarkan lebih luas, gitu. Nah, dari sini sebenarnya informasi itu bisa dikelola, jangan takut ya. Nah, terima kasih keterangan kami, semoga kita bisa berbagi dan belajar bersama. Saya kembalikan lagi pada Bapak. Terima kasih. Aplaus buat Prof. Alikul Hadi, singkat, padat, ternyata sederhana. Ini banyak juga ada di mall-mall refleksi. Bahwa itu cara menangkalnya dengan refleksi ya Pak. Kalau gitu gampang. Dan nantinya juga harus mengambil atau berjarak dengan persoalan atau informasi yang belum jelas itu agar lebih bisa mempertimbangkan, lebih bisa menahan diri agar yang belum jelas itu disebarluaskan secara sama. Baik, bagaimana penerjemahannya? Anda bisa tanya lebih lanjut nanti di sesi diskusi. Dan mohon maaf saudara-saudara, jangan sampai tergoda dengan letak-letak tadi di belakang itu. Memang kita berpikirnya perlu energi, tapi energi itu nanti saja. Karena kita akan membahas lebih lanjut dari sisi hukum. Prof. Didi Endro sudah siap dengan, mungkin Anda belum paham apa undang-undang ITE itu, apakah cukup dengan undang-undang itu untuk menangkal atau undang-undang yang lain, cukup KUHP dan sebagainya. Monggo Prof. Didi menyampaikan pemaparannya. Persilakan. Waktu sama Prof. 15 sampai setengah jam. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah dua pembicara memaparkan ya sesuatu yang mungkin di awal-awal gitu ya. Sekarang saya akan mencoba membumikan dari yang awal-awal itu, khususnya dari konteks bidang saya yaitu hukum pidana. Saya kalau nanti bicara hukum perdata nanti lagi nanti kan bukan bidang saya. Baik, Bapak sekalian, memang kalau kita melihat masalah
medsos ya, itu sangat luar biasa. Dan tadi saya juga tanda petik tergelitik dengan ungkapan dari Profesor Prameda. Memang beliau itu sudah lama satu tim dengan saya untuk ngajar di pasca. Beliau dari aspek sosialnya, saya dari aspek hukum pidananya, perkembangan teknologi informasi. Ya. Memang apakah hukum itu perlu mengatur sesuatu yang akan datang, sehingga jangan sampai ketinggalan. Itu memang ada dua pandangan Ibu sekalian. Yang pertama, tidak mungkin hukum itu mengatur sesuatu yang masih awang-awang. Misalnya sekarang orang sudah ke bulan, sekarang kita ngatur sertifikat hak milik tanah di bulan itu harus kita atur. Karena akan ke bulan kita, iya kalau itu enggak. Karena kalau di kapal sistem di Amerika enak. Begitu misalnya jalanannya ada Pak Rudi. Kalau Pak Rudi datang atau Pak Dr. Yan datang ke bulan, langsung ini tanah saya. Kalau orang Amerika ya, langsung ini sertifikat miliknya langsung diberikan. Tapi kalau beliau berdua atau Prof. Prameda, Prof. Poligul ke bulan, kemudian ingin menghaki tanah di bulan itu sebagai hak milik beliau, harus tanya dulu BPN. Ini tanah saya, bagaimana caranya? Oh, BPN belum ada aturannya itu. Tidak bisa, karena kita civil sistem, semua itu harus diatur, sehingga kalau sudah diatur, barulah kita ngomong ada aturannya. Yang kedua, memang ada pandangan harus diatur lebih dahulu, supaya apa? Nanti kita tidak tertatih-tatih. Seperti Prof. Prameda tadi, bagaimana kita mengatur hal seperti ini? Diatur dulu. Nah ini kesulitannya, kalau kita bicara hukum, itu kita bicara sesuatu yang konkret. Nah, kalau yang akan datang kan belum konkret. Ini salah satu kelemahannya. Jadi kalau Bapak Ibu bukan sarjana hukum, kemudian mengatakan hukum selalu tertatih-tatih, iya memang dari dulu. Hukum itu akan tertatih-tatih, terseok-seok dengan perkembangan teknologi. Sehingga di sini memang, tapi satu hal bahwa hukum itu dibutuhkan sebagai, tadi kalau Prof. Poligul mengatakan ada pengendalian. Karena seringkali teman-teman di HAM itu yang suka LSM itu, HAM itu hak asasi saya. Saya ngomong apa saja terserah saya. Loh iya, ini kan menurut saya. Iya, itu menurutmu. Tapi ingat Ibu sekalian, mulut Bapak Ibu itu jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang melanggar hak saya. Saya juga punya mulut, saya juga punya tangan, saya juga punya hak. Nah, sebetulnya di konteks hukum kita itu menyerahkan sedikit hak kita itu kepada negara untuk diatur. Jangan sampai haknya Prof. Prameda melanggar hak saya. Jangan sampai hak saya melanggar hak beliau. Makanya di sini kalau Bapak Ibu melihat undang-undang ITE atau semua undang-undang apapun, karena seorang pidana Ibu sekalian perlu sanksi pidana, ini parameternya. Ada enggak pelanggaran nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Satu lagi dulu Mas. Nah, ada enggak pelanggaran nomor 3? Ada pelanggaran nomor 4 atau pelanggaran nomor 5 atau pelanggaran semua? Ada, silakan hukum pidana ikut-ikut. Enggak ada, ya udah enggak ikut-ikut hukum pidana itu. Makanya saya sedikit, undang advokat itu tidak ada sanksi pidana sekalian. Undang advokat, undang kepolisian, undang kejaksaan. Karena mereka hanya mengatur siapa sih jaksa itu, apa sih tugasnya, sudah. Tidak perlu badan ikut-ikut. Tapi kalau kita ngomong ITE, tunggu dulu. Tadi sudah diuraikan Prof. Prameda dengan sangat lugas itu ya. Juga Prof. Poligul mengapa ada seperti itu, bagaimana mengendalikan
Kita tidak apa-apa ya nanti kita beda pendapat dengan orang Medan, dengan Probolinggo, tidak apa-apa kita beda pendapat itu. Apalagi pendapatan masih beda, ya bro ya. Tidak apa-apa kita beda pendapat, karena ilmuwan itu harus seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat ITE oleh karena itu sekalian, nomor 4, nomor 5 itu saya beri huruf mirip tebal. Nah, ITE itu nanti bisa bersinggungan dengan kehormatan, bisa bersinggungan dengan harta benda. Saya berkali-kali bahkan diminta keterangan ahli oleh kepolisian, karena ya memang Facebook itu sesuatu yang sangat pribadi. Iya betul. Tapi kalau Facebooknya itu kelompok, berarti kan beda satu orang. Atau WA, lebih dari satu orang. Nah itu sudah masuk kelompok di muka umum. Makanya sekarang itu yang dimaknai di muka umum tidak sekedar saya di sini, tidak. Di dunia maya pun pokoknya banyak orang bisa masuk, itu masuk kategori dunia umum. Sehingga ITE ini bisa masuk. Saya juga kadang-kadang bingung, mengapa sih kita tidak bisa secara santun gitu ya, kalau kita ngeritik teman gitu ya. Jangan ada apa, karena dia ingin politik yang menjatuhkan musuhnya. Bagaimana dia bisa jadi calon bupati? Dia kan koruptor. Mana anak PKI? Ini kan sudah tidak bicara kritik ini, sudah menghina. Memang di-share pada grupnya, itu saya cek berapa grupnya, 20 orang. Itu kan grup untuk dirinya sendiri. Polisinya gimana bro? Masuk, begitu aja sudah. Tidak boleh, itu kan terserah saya. Iya, terserah saudara, tapi tidak bisa katakan. Masuk, karena adalah seperti itu ya, ujaran kebencian, bukan kritikan. Makanya bagi kalau misalnya kritik UNER, silakan Pak Rektor, mohon fasilitas ini diperbaiki begini. Jangan, UNER brengsek, nah itu sudah kena nanti. Saya pasti dipanggil rektor, masuk gitu dan nanti ya. Karena sekarang orang melakukan penghinaan, sebetulnya hokinya kadang-kadang bicara penipuan, penipuan. Nah sekarang contoh sederhana sekalian. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya flash disk, tolong bisa dicolokkan di panitia, ya kan? Misalnya ya. Misalnya semua keluar, misalnya di sini tidak ada siapa-siapa. Ada salah satu peserta mencolokkan ke situ, ada siapa-siapa. Itu kan pencurian itu. Tapi kalau itu dikenakan 362 KUHP, nggak bisa. Karena di dalam KUHP itu barang siapa mengambil barang milik orang lain, seluruhnya maupun sebagian, berarti berkurang katanya. Nah pertanyaannya, kalau di komputer itu saya colokkan, tidak ada siapa-siapa, apa berkurang katanya? Nah di sini tidak bisa dikenakan KUHP yang sering dikatakan hukum pidana konvensional, dikenakan undang-undang ITE. Karena di sini tadi saya katakan, sekalian, undang-undang ITE ataupun kegiatan di dunia maya itu perlu ada sanksi pidana, karena nanti bisa menyinggung kehormatan, menghina itu kehormatan, harta benda, menipu, mencuri. Nah itu adalah masuk kategori harta kekayaan. Makanya kalau program yang sudah memaparkan banyak hal yang terkait dengan dunia internet itu, ya memang hukum ini harus ikut-ikut. Dan saya memang ya bangga gitu deh, hukum ini ikut-ikut di sini. Karena yang saya lakukan begitu. Jadi saya harus ceramah kemana-mana dengan ini, kan? Termasuk kalau di BAP polisi, karena ini sesuatu kadang-kadang ragu-ragu apa benar, ya. Silakan. Nah, ya. Dan memang bagi sekalian, selain Jatiporo, Rahma, Prabowo, tadi sudah kalau kita tidak ingin ketinggalan, ya. Nah memang kalau berjujur, mungkin di
di Erlangga itu guru besar yang tidak punya WA cuma saya mungkin yang punya. Saya tidak punya Pak. Tak senang gitu aja. Ya memang kalau tidak senang masa dipaksa gitu kan. Saya tidak senang, saya tidak mau. Jadi tapi apabila HP saya itu ada 5 fungsi: menerima telepon, menerima SMS, kirim SMS, foto, kan 5 fitur ini. WA tidak punya, Facebook tidak punya, apalagi Instagram saya tidak suka. Meskipun saya kalau S1 saya ngajar hukum siber, jadi sekarang namanya hukum siber, bukan hukum cyber, bukan hukum telematika, hukum siber. Meskipun terlihat keren ya, kalau cyber itu cybercrime, tapi kalau kita ngomong kejahatan harus ngomong kejahatan siber, yang ngomong undang-undang itu sendiri. Jadi undang-undang ini sudah mengatur tentang tindak pidana supaya tidak ketinggalan jam sendiri. Jadi bahwa kita perkembangan teknologi itu bermata dua. Satu sisi untuk kemajuan baik, negatifnya dipakai untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi. Nah, oleh karena itu negara melalui kewenangan yang ada di negara itu, perbuatan apa sih yang boleh, perbuatan yang diharuskan. Makanya di sini tolong nanti ada di sini belum ada, tapi sudah saya buatkan tabel. Kalau di sini Bapak Ibu mempunyai warnet, saya beri tip. Ya, saya beri tip. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan bahwa kejahatan di bidang ITE, kejahatan. Saya tidak tahu buat detektifan atau tidak itu ya. Karena kalau undang-undang sudah mengatakan itu kejahatan bagi sekalian, resikonya orang membantu, mencoba kena. Makanya warnet itu kan kalau ada orang di situ kan kita tidak mungkin, misalnya saya punya warnet, saya tidak mungkin satu persatu saya lihat lagi apa dia. Nah, supaya bisa tidak kena pembantuan, ditulis di papan, di ruangan itu ya, ditulis pengumuman dilarang mengakses situs-situs porno. 2. Dilarang mengakses situs-situs hate speech. Dilarang melakukan tindak pidana pinjam kartu kredit. Memang ada yang protes, bro, tidak laku nanti warnet saya. Jangan khawatir. Begitu sudah ditempelkan, diberi selotip, dicabut. Begitu polisi datang, mana? Ada nyabut Pak. Sudah saya tulis ini Pak buktinya, sudah. Oh, nyabut tidak tahu kan gitu. Kalau tidak ada, kan polisi bisa masuk. Karena saya pernah pengalaman Bapak sekalian, ada mahasiswa skripsi terkait dengan pencurian kartu kredit. Katanya, Mas, bisa nggak ada wawancara dengan pelaku? Oh, beres. Kok beres? Saya sudah mulai curiga. Coba sih, saya minta 5. Oh, beres kok. 5. Oh, rinci sekali. Modusnya penyukapan seperti apa? Sangat rinci. Sebentar saja Pak, kamu tidak akan ujian sebelum kamu jujur pada saya. Apa? Kamu yang mana? Kan di bonus itu wawancara dengan A, bonus wawancara dengan B, wawancara dengan C, wawancara D, E, B. Kata-kata, tolong jangan diberi namanya loh ya. Karena kalau namanya ada di situ, waduh, nanti polisi masuk, jaga kering semua, ditangkapi semua dia. Kamu yang mana? Iya bro, yang C, lo kan pelaku jadi wawancara, nggak boleh jangan, nggak boleh. Jadi ya pelaku sekaligus pembuat skripsi, jadi menariknya di situ, karena dia tahu sendiri. Yang kedua, pengalaman saya ini, sama maaf, tidak semua guru besar itu paham teknologi, kadang-kadang gaptek gitu ya. Ini ada mahasiswa S1
terkait dengan judulnya, kan bingung judulnya apa, judi online. Judi online juga, wah saya gitu kan. Saya minta yang uji itu guru besar semua, karena saya tahu beliau tidak tahu. Bukan meremehkan, bukan. Saya harus menghormati mahasiswa tadi. Saya aja tidak ngerti, dia cerita panjang lebar, sudah kamu tulis dan skripsi. Begitu dia presentasi, satunya gimana bro? Ngomong apa dia? Langsung Nah sekarang itu yang salah kan sekarang. Cara kan itu ngambil S2. Judulnya juga ngeri juga. Web ya, kalau sampai dari yang apa itu? Ya, itu yang ini ngomong apa kamu segitu kan? Saya itu kok ditunjukkan. Duh, kalau saya menghalang-halangi nanti salah. Sudah masuk lagi. Betul. Ujian tesis, proposal, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Nah ini akan tahu. Ini kan sudah buat, tapi yang luar biasa menggambarkan dari tadi malam saya sengaja dia bab 1 nggak mau ya, selesaikan dulu semua, baru nanti saya koreksi. Padahal saya bingung bacanya seperti apa gitu. Alasan saya udah selesaikan semua, nanti saya koreksi. Udah bab 1 nggak mau ya. Jadi pas saya pusing-pusing bab 1 bingung, udahlah semua aja nanti gitu ya. Nah mesti saya minta guru besar semua nanti itu ya, 4 orang. Insya Allah nanti lagi ya gitu ya. Karena pasti nggak ada yang ngerti gitu ya. Dan apa itu? Nah ya sudah. Itu kemajuan teknologi. Dan memang kita tidak bisa mengendung. Ya, tidak bisa mengendung. Sekarang ada kasus 378 penggelapan. Polisi kan tahu bahwa ini penggelapan, tapi dulu belum ada undang-undang ITE. Kasus terjadi 2005, belum ada. Dikenakan penggelapan, tidak masuk ujung-ujungnya. Tapi tersangka sampai detik ini tidak pernah diperiksa. Karena aku juga bingung. Masuk penggelapan iya, tapi barang buktinya apa? Oh juga di gelapan itu barangnya orang-orang negeri. Makanya kalau pencurian kredit itu pencurian itu kan barangnya berkurang. Nah, tapi kalau misalnya saya juga tidak punya kartu kredit ya. Misalnya si A punya kartu kredit dibobol, kira-kira tagihannya bertambah atau berkurang? Ya bertambah kan? Tidak berkurang kan? Padahal pencurian berkurang pencurian itu. Ini bertambah. Bagaimana kita bisa ngomong KUHP? Tidak bisa. Makanya perlu teknologi informasi. Nah sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat dari konteks ITE, yang menarik sebetulnya tidak sekedar pidana, ya perdata ya. Perdata itu kalau kita ngomong jual beli kan harus cash and carry sebetulnya. Pembeli penjual itu harus berhubungan. Sekarang kan tidak. Kita beli via internet, Lazada, Bukalapak, itu kan kok murah? Bingung saya tidak tahu jawabnya seperti apa ya. Padahal kalau jujur, harus gini loh bisa jadi seperti satu penuh komputer penuh gitu kan, seperti bisa besar gitu ya. Padahal kalau dilihat dari, saya pernah membaca buku pembelajaran di Amerika itu pembelian via internet online itu malah turun. Mereka face to face, Indonesia enggak, gaya hidup naik. Ya kan? Harus online. Online itu adalah sesuatu yang sangat prestis gitu ya. Jadi itu agak bingung di Indonesia itu. Nanti tolong tanyakan Bu Prof. Maida, saya nggak bisa jawab. Saya pernah kenalan dengan salah seorang dosen ITS Bapak sekalian. Di kartu namanya Presiden User Internet Indonesia. Saya tanya, Pak, kapan saya milih Bapak? Kapan pemilunya? Siapa menterinya? Jadi di kartu namanya itu Presiden User Internet Indonesia. Terus saya internet itu tidak perlu ngomong itu. Antara cara
tapi sekarang kan internet bisa kan? Apa perlu izin presiden? Itu saya tidak tahu dia itu menyanyi Jokowi atau tidak tahu ya. Jadi ada satu namanya sekali. Saya tidak tahu apakah itu nanti masuk hoax apa tidak tahu itu ya. Tapi betul satu namanya itu Presiden User Internet Indonesia. Ya. Enggak dilanjut langsung apa namanya? Tabel. Langsung tabel. Stop, pelan-pelan. Nah, Bapak sekalian, karena tadi Perprenamenta juga belum jelas mengabarkan bahwa kegiatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh siapapun, maka sudah tepat kalau memang sekarang harus ini ya, undang-undangnya itu dua, Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, bukan AITE. Nanti kalau AITE itu informasi elektronik, ITE informasi dan transaksi elektronik. Untuk Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang ITE. Ada beberapa pasal yang ditambahi ya. Jadi orang melakukan internet ini Bapak sekalian dengan sengaja, pasti dengan sengaja. Orang menghina, orang bobol kartu kredit, tidak ada ceritanya, sudah sengaja sudah. On komputer kan sudah sengaja, masuk email kan sudah sengaja. Sengaja itu apa? Berkehendak. Jadi kalau betul dari moderator tadi ini sebetulnya 3 semester ini kuliah ini sebetulnya. Karena masing-masing kan 1 semester. Saya 1 semester, orang media 1 semester, pokok itu 1 semester. Kita rombak jadi 2,5 jam gitu ya. Jadi di sini sengaja tanpa hak. Artinya apa? Melanggar hak orang lain. Jadi tanpa izin dari orang lain, merugikan orang lain. Sengaja itu mengetahui atau berkehendak, itu teorinya. Ya, mengetahui atau berkehendak. Ini dokumen elektronik. Sehingga di sini kalau ada kita mengupload sesuatu yang tidak benar atau itu benar, jadi tidak sekedar tidak benar ya, tidak sekedar tidak benar, benar, tetapi naik sedikit melanggar, turun terus melanggar kesusilaan, terus stop, perjudian, pemerasan dan atau pengancaman. Nah, masuk. Perjudian ini online sekarang. Tutup bed. Saya tahu kok tahu iya, bisa diminta ahli tentang tutup bed itu ya. Kan di situ sudah bisa masuk, orang bisa berjualan. Masuk. Kemudian penghinaan khusus untuk ini Bapak sekalian, ada Undang-Undang 19 2016. Penghinaan itu sekarang bukan tindak pidana biasa, tapi penghinaan itu adalah tindak pidana aduan. Artinya kalau tidak ada pengaduan tidak bisa diproses, meskipun penghinaan melalui internet harus ada pengaduan. Satu hal Bapak sekalian, saya agak kurang sependapat ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan, mengatakan tidak menyokong atau mengikat pasal 134 KUHP. 134 itu penghinaan pada presiden. Jadi kalau kita menghina presiden nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau menghina Jokowi itu yang salah, itu yang salah. Karena 134 itu dihapuskan. Jadi kalau misalnya dulu, makanya tidak usah heran kenapa zamannya Pak SBY itu ada mahasiswa memakai kerbau itu ya, terus diberi fotonya Pak SBY, yang satu diberi fotonya
Budiono tak ditangkap polisi karena bukan tindak pidana. Saya keberatan. Karena apa? Personifikasi Republik Indonesia adalah presiden. Sehingga sebetulnya tidak boleh kita menghina presiden itu. Amerika yang betul-betul negara itu aja tidak bisa kita seenaknya. Ya. Jadi, tapi kalau penghinaan, coba nama baik. Jadi ini sudah masuk pada pribadi, bukan simbol negara. Ya. Jadi nanti pasalnya bukan 134, bukan ITE. Kalau penghinaan pada presiden. Tetapi kalau kepada Jokowi, nah Jokowi kan tidak datang dalam tidak mungkin. Presiden datang ke Mabes Polri tidak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia ngomong orang yang melanggar hukum seharusnya diproses. Itu perintah itu. Kalau Kapolri nggak mau, diganti Kapolri nanti itu. Ya presiden harus cerdas. Tersirat itu harus apa gitu. Makanya pada saat kasusnya Ahok, kasusnya Obor, kasusnya Buni, itu kan coba aja ngomong orang yang melanggar hukum harus diproses. Titik, nggak ngomong Kapolri proses dia, enggak. Tapi itu perintah harus dilaksanakan. Kalau tidak ada konsekuensi hukum Kapolrinya. Lanjut, tapi sebentar turun dulu mas, nanti ada halaman depan terus turun yang masih sakit gini terus bukan kan terus ke sana terus stop stop. Ini bagus kalian sebetulnya ya, ini sebenarnya seirama dengan Prof. Ramaikan sama Prof. Polri itu dia ini kan ciri khas apa yang dikatakan abad milenium ini cara cyber, masyarakat informasi, tidak ada batasan teritorial. Makanya kalau hukum bagus sekalian sebetulnya treatment itu ada dua, hukum dan politik. Siapa manusia politik, manusia hukum. Tapi ditambahi oleh teori Tucker dari Australia, tambah satu lagi, ekonomi. Siapa menguasai ekonomi, menguasai politik. Siapa menguasai politik, maka hukum, jadi ada tiga. Treatment itu dua, politik, hukum. Kemudian Tucker itu politik, hukum, ekonomi. Yang takut. Nah, saya akan mengajukan teori sebenarnya sudah lama saya ajukan, tapi belum masuk di buku, tapi di data saya sudah saya masukkan bahwa sama dengan Prof. Ramaikan, teknologi. Siapa yang teknologi menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai hukum. Jadi ada 4 sekarang faktornya: hukum, politik, ekonomi, dan teknologi. Ya. Yang jauh jadi dekat. Sekarang apa sulitnya sih menghubungi teman-teman Bapak Ibu yang di Amerika? Berapa jarak sini Amerika, Mas? Berapa jaraknya? Ribuan mil ya? Enggak, 30 cm. Nah, coba pakai laptop. Ya, ini paperless ini. Saya ngajar S1, S2, S3 sekarang nggak pernah mahasiswa saya wajibkan bawa buku itu. Ngapain? Silakan dicolokkan di komputer di kampus. Ya, alhamdulillah di Fakultas Hukum itu sekarang sudah enak. Semua ruangan sudah bisa pakai internet, sehingga semua bahan yang masukkan di internet begitu kuliah saya buka. Kan enak, nggak pakai bawa apa-apa. Ya. Cuman satu hal, saya merasakan pribadi, saya nggak berani. Mudah-mudahan sama ya kita rasakan ya. Dalam program udah semua atau Prof. Koliko tadi mengatakan sekarang itu menjadi individualis. Kadang-kadang saya mohon maaf, anak saya masuk rumah, assalamualaikum, masuk kamar, sudah main game. Mas di luar sebentar belum selesai gamenya.
nanti ya program ada, ya betul coba rasakan nanti ya, termasuk selesai Jumatan, Assalamualaikum, buka WA, ya berikan dulu dong, jangan WA. Bangun tidur, bukan alhamdulillah, WA, karena WA-nya ting. Makanya saya nggak mau pakai WA itu karena tangking-tangkingnya itu ya. Apalagi sini Surabaya Nganjuk udah deras, berat gitu kan? Karena saya jawab WK, ini apa? Nggak usah lah. Di Fakultas Hukum itu ada. Ya ini bukan berita hoax ini, ya, itu beneran. Ya. Di Fakultas Hukum itu ada WA yang dikelola oleh ada 2, jadi semua dosen sekarang harus punya WA supaya informasi itu selain melalui isi fakultas, kalau undang-undangan itu undang-undang itu tidak perlu, itu tapi buka WA. Ternyata ya namanya ibu, jadi tidak pada program dan ya. Namanya ibu, WA-nya itu seharusnya kan untuk fakultas, info fakultas, jualan jualan ini WA itu fakultas atau untuk Lazada. Itu kan efek dari WA itu ya. Ini aja yang saya tahu. Lanjut Pak. Terus, jadi banyak sekali ini ya tindak pidananya, berita bohong. Udah, ini baru ini baru. Sebelumnya tidak ada. Berita bohong itu karena ada 45A, 45B. Nah ini sesuatu yang baru berdasarkan Undang-Undang 19 2016 ya. Kalau Bapak Ibu lihat kalau berat tuh ya ancamannya penjara. Ya, lanjut Mas. Terus langsung aja ke bawah. Kurang 5 menit Prof. Iya, makanya langsung aja tanya. Terus stop. Ini Bapak sekalian, tadi saya katakan mengendaki ya, bukan tidak sengaja. Tapi kalau bicara gampangannya, orang tidak sengaja itu ya nonton ini kan naik mobil nabrak orang, dan itu udah tidak sengaja. Nggak ada cerita orang yang membunuh orang itu tidak ada, pakai sepeda motor itu tidak ada. Kecuali Metro Mini di Depok itu ya, itu luar biasa itu. Nabrak Gojek, langsung dia dengan jadi bangga, saya sengaja tabrak dia. Coba dia diem, itu tidak kena pembunuh berencana itu. Karena alpanya menyebabkan matinya orang lain, lumayan 1 tahun pidananya. Tapi kalau dia sudah ngomong sengaja saya tabrak, itu nanti 3, 10 undang-undang LHJ itu minimum 5 tahun itu minimum. Jadi tolong bukan saya memberitahu, bukan ya. Kalau punya musuh jangan pakai pistol, jangan pakai pisau, padahal sepeda motor. Tapi jangan. Begitu lu tabrak yang nggak sengaja. Sengaja enggak, enak itu nanti 1 tahun. Tapi kalau pakai pisau, 5 tahun itu nanti. Ya. Bawah, masih ada terus. Nah, tadi saya katakan ini bagus sekali ya. Yang aneh itu undang-undang ini tidak mengatur korporasi. Korporasi itu adalah sekumpulan orang, harta kekayaan berbentuk badan hukum dan non badan hukum, PT, CV. Nah kalau misalnya yang melakukan kebohongan menjual sesuatu itu suatu perusahaan, yang kena itu pemilik perusahaan tidak apa-apa. Ini kelemahan undang-undang ITE. Sehingga tidak usah heran seandainya ada perusahaan itu bohong, dia kena paling 3-4 bulan.
Setelah itu bohong lagi dia. Setelah itu bohong lagi. Perusahaan itu eksis terus. Ini kelemahan undang-undang ITE. Coba undang-undang ITE ada korporasi, pidananya denda, dicabut izinnya. Mana begitu ini tutup pabriknya, ditutup perusahaan. Tapi ini enggak, yang kena hanya orangnya. Ini kelemahan. Nanti belum sadar. Nah ini yang aneh Bos kalian, undang-undang ini tidak ada pasal 1 itu ngomong korporasi, badan usaha. Tiba-tiba muncul korporasi, istilah di ketentuan pidananya. Jadi kok tiba-tiba ada itu dari mana? Ini nampak bahwa Dewan terhormat itu tidak memahami hukum, tapi sok ngerti hukum aja repot. Jadi ini kelemahannya ini. Masih ada mungkin? Terus sampai berarti kan? Nah, baik Bapak sekalian. Ini yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dan saya informasikan mudah-mudahan sedikit menambah wawasan keilmuan Bapak sekalian. Itu saya mohon maaf sedikit aja. Nah ini. Tolong ditunjukkan itu Mas Bapak. Ada Profesor Doktor di degree gitu. Saya mohon maaf, sengaja saya masukkan ini bahwa ini itu milik saya. Karena saya pernah, Bapak sekalian, nggak ada kata-kata di intro dan sebagainya. Karena saya sharing pada mahasiswa S1, S2, S3, ada mahasiswa yang S2, nggak taunya dosen di Sulawesi. Ternyata begitu itu di Endro, karena ada di Endro, itu seakan-akan tulisan dia. Akhirnya apa? Dimasukkan di blog dia. Begitu saya ceramah, pakai sumber ini, plagiat. Ini milik saya, karena plagiat. Makanya itu sekarang semua modul kuliah saya beri ini supaya ini adalah hak cipta saya. Karena undang-undang cipta yang baru, materi kuliah, ceramah sudah masuk hak cipta. Tapi kalau Bapak Ibu mau ini di sharing, monggo. Tapi tolong itunya jangan dihapus, itu maksud saya. Itu kenang-kenangan gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat Prof. Didi yang sudah menjelaskan bahwa hukum seringkali terseok-seok, tertatih-tatih karena kalah cepat dengan